Kembali disergap, pemirsa diduga akibat kompor gas di warung makan meledak. Sejumlah kios di Jalan Jamin Ginting, Medan terbakar. Api cepat menyebar hingga membuat panik warga dan pengguna jalan. Kebakaran 8 kios yang terjadi di Jalan Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara ini sempat membuat warga dan pengguna jalan panik, terekam video amatir. Banyaknya material yang mudah terbakar serta kencangnya angin membuat kobaran api dengan cepat merambat ke seluruh kios beserta isinya. Petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan memadamkan api. Warga yang mengetahui kiosnya terbakar sempat histeris di lokasi kejadian. Sejumlah pemilik kios panik berupaya mengevakuasi barang dagangannya dari dalam toko. Asal api kemungkinan diduga dari kompor karena di sini banyak kafe-kafe, banyak kedai kopi, ada juga kedai tuak. Yang terbakar ada 8 kios. Nah, 8 kios. Awal apinya ini ada kios di sini, menurut informasi katanya ditinggal penghuninya. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Pemirsa, Aibda Roni Syahputra divonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan karena terbukti melakukan pemerkosaan dan pembunuhan pada 2 wanita. Terdakwa terbukti membawa korban ke hotel dan melakukan penyekapan hingga pembunuhan di rumahnya. Bahkan Aibda Roni sempat mengancam membunuh istrinya. Menjatuhkan pidana pada terdakwa. Oleh karena itu dengan pidana mati negara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara memvonis mati Aibda Roni Syahputra, personil Satuan Sabara Polres Belawan karena terbukti membunuh 2 perempuan, Rizka Fitria berusia 21 tahun dan Aprilia Cinta berusia 13 tahun Februari lalu. Keluarga korban yang mengikuti persidangan menangis saat majelis hakim membacakan kronologi kejadian. Rizka dan Aprilia yang bertetangga ini menjadi korban tindak asusila terdakwa setelah disekap di rumah terdakwa selama 12 jam. Tragis, usai melampiaskan nafsu jasadnya, korban dibuang di 2 tempat berbeda. Putusan hakim ini sesuai tuntutan jaksa penuntut umum. Usai pembacaan vonis, salah satu anggota keluarga korban sempat tak sadarkan diri. Kami merasa puas karena dia sudah dihukum mati dengan perbuatannya. Kejadian berawal saat Aibda Roni mengajak Rizka bertemu di kantor polisi terkait obat dan odol untuk tahanan di kantor polisi. Saat itu Rizka datang mengajak AP, tetangganya yang masih di bawah umur. Rizka dan AP kemudian dibawa ke hotel oleh Aibda Roni dengan dalih mengurus masalah titipan untuk tahanan. Saat di perjalanan, Aibda Roni yang memendam cinta pada Rizka melakukan pelecehan seksual pada Rizka. Rizka melawan namun justru dianiaya, sementara AP yang berteriak juga dianiaya. Kedua korban lalu dibawa di Hotel Melati setelah melakukan pemerkosaan. Aibda Roni membawa kedua korban ke rumahnya dan disekap selama 12 jam hingga keduanya tewas. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang PNS yang dilaporkan mantan istrinya ke kantor polisi membantah memperkosa 3 anak kandungnya di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Polisi menghentikan penyelidikan kasus dugaan pemerkosaan ini karena tidak ada bukti kuat termasuk dari 2 kali hasil visum. Sementara kuasa hukum korban memiliki bukti baru tindak kekerasan seksual yang dilakukan ayah kandung. Seorang ibu rumah tangga 2 tahun lalu melaporkan ke kantor polisi Luwu Timur mengaku 3 anaknya diperkosa mantan suaminya sekaligus ayah kandung korban. Namun pelaku bebas karena hasil penyelidikan polisi tidak menemukan bukti tindak kekerasan seksual. Lembaga bantuan hukum yang mendampingi ibu korban kemudian melaporkan penghentian penyelidikan kasus dugaan pencabulan ini ke Mabes Polri. 3 korban bahkan mengaku sering dicabuli bersama 2 teman pelaku. Tapi terakhir memang kami bersurat tidak ada tindak lanjut sama sekali.
Bahwa 2 visum menyatakan tidak ada kelainan. Tetapi fakta-fakta yang kami temukan, para anak mengeluhkan sakit, kemudian juga sudah dirawat di dokter. Selama keluhan itu berlangsung, itu dilakukan perawatan dokter. Sementara polisi menghentikan penyelidikan dugaan tindak kekerasan seksual ini berdasar pada hasil visum Oktober tahun lalu. Hasil pemeriksaan tersebut tidak ada bukti yang mengarah kepada pencabulan, diantaranya adalah tidak ada kerusakan pada kemaluan dan sebagainya, sebagaimana hasil visum et repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Melili, Kabupaten Luwu Timur. Kemudian dilakukan lagi visum kedua, yaitu di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulawesi Selatan di Makassar. Ya, kemudian hasil visum kedua ini pun hasil keterangan dokter ya dalam rekomendasinya bahwa tidak ditemukan kerusakan pada. Sedangkan ayah kandung korban yang dilaporkan mantan istrinya merupakan pegawai negeri sipil, bebas setelah polisi menghentikan kasus pemerkosaan ini. Ayah korban membantah melakukan pemerkosaan. Menurut saya itu adalah fitnah belaka. Dan kemungkinan ada hubungannya dengan hal-hal hal-hal yang sebelumnya, latar belakang dari perceraian. Ada faktor kecemburuan karena pada saat sebelum saya terlapor 5 hari sebelumnya saya masih sama anak-anak. Dan sejak bercerai, hak asuh 3 anak ikut ibu kandungnya. Pelaporan ke kantor polisi sejak 3 anaknya menceritakan ayahnya sudah memiliki calon istri pada ibu kandungnya. Polisi telah menemui ibu dari 3 korban dan akan melanjutkan pemeriksaan jika sudah ada bukti baru. Saya sebagai Kapolres menyampaikan ke Ibu Rastia supaya kalau memang ada bukti-bukti baru yang dimiliki, nah kami akan bisa melakukan upaya penyelidikan untuk di kemudian hari. Nah tadi sudah berbicara juga sama Ibu Rastia, dia bersyukur dan sangat gembira kedatangan kami. Pendamping dan kuasa hukum korban menyiapkan alat bukti baru terkait tindak kekerasan seksual yang dilakukan ayah kandung korban. Laporan psikolog anak di Makassar yang menyatakan ada kekerasan seksual dari terlapor dan 2 pelaku lain. Nah, selanjutnya adalah petunjuk foto-foto para anak. Foto-foto luka para anak kemerahan pada bagian intim. Kemudian ada juga petunjuk rujukan dari dokter lain yang menerangkan ada diagnosa child abuse dan kerusakan pada organ intim. Pihak korban berharap kasus tindak kekerasan seksual ini segera kembali diungkap. Dalam pelaporan sebelumnya, dugaan pemerkosaan dilakukan 2 tahun lalu dan dihentikan penyelidikannya Oktober tahun lalu. Dari Luwu Timur dan Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan iNews melaporkan. Klinik gigi di pos Pengumben, Kebonjeruk, Jakarta Barat dibobol maling. Tidak ada petugas keamanan, pelaku dengan leluasa menggasak motor, sejumlah alat elektronik dan berangkas berisi uang. Total kerugian korban 60 juta rupiah. Kamera CCTV merekam aksi 4 orang pencuri masuk ke dalam klinik gigi di pos Pengumben, Kebonjeruk, Jakarta Barat setelah membobol pintu rolling door. Pencurian terjadi pada dini hari saat klinik tutup tanpa ada petugas keamanan yang berjaga. Alhasil, pelaku menggasak sejumlah barang berharga mulai dari motor metik yang terparkir di dalam klinik, sejumlah gadget dan alat elektronik, serta uang 17 juta rupiah dari dalam berangkas. Total kerugian korban mencapai 60 juta rupiah. Posisinya itu sudah terbuka, rolling door sama pintu kaca depan. Nah, di dalam lampunya masih mati posisinya, dan di depan pintu itu berantakan, Pak. Nah, saya nggak berani masuk. Kerugian total ditaksir berapa? Kurang lebih 60 juta, Pak. Kasus pencurian ini telah dilaporkan ke polisi dengan menyertakan rekaman CCTV.
Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Gara-gara utang 160 juta rupiah, seorang pria di Ponorogo, Jawa Timur kehilangan tanah dan tempat tinggalnya. Sertifikat tanah yang dijaminkan diduga dibalik nama oleh pemberi utang. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi. Bantuannya, 87 jalan kuda,